Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiolola Milinia Triana. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, di sini saya akan mereview suatu buku internasional yang berjudul The Happiest Toddler on the Block. Ini bukunya. Buku ini membahas tentang bagaimana how to eliminate tantrums and raise a patient, respectful, and cooperative 1 to 4 years old, revised edition. Buku ini dipublikasikan pada tanggal 26 Agustus 2008 oleh Dr. Harvey Karp. Ada dua yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah poin penting yang bisa ditemukan di dalam buku ini, dan yang kedua adalah hubungannya dengan asesmen dari buku The Happiest Toddler on the Block. Yang pertama, poin pentingnya adalah pemahaman tentang tahap perkembangan. Dr. Karp menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan anak usia toddler, termasuk perkembangan bahasa dan emosional mereka. Ini sangat membantu orang tua dalam memahami apa yang sedang terjadi di dalam pikiran anak mereka. Yang kedua adalah konsep toddler age. Nah, salah satu konsep ini diperkenalkan dalam buku Toddler Age yang merupakan bahasa khusus yang digunakan oleh anak usia toddler untuk menyampaikan kebutuhan dan emosi mereka. Dr. Karp mengajarkan cara berkomunikasi dengan anak menggunakan bahasa yang mereka pahami dan merespon dengan cara yang membangun. Yang ketiga adalah metode fast food rule. Dr. Karp ini memperkenalkan fast food rule yang merupakan strategi untuk meredakan kemarahan dan frustasi anak dengan cepat. Nah, ini melibatkan mengulang atau memvalidasi perasaan anak, kemudian mereka memberikan solusi atau pengalihan dari orang tua kepada anak yang sesuai. Yang keempat adalah pentingnya time ins. Dr. Karp menekankan pentingnya memberikan perhatian positif kepada anak daripada hanya memberikan hukuman atau memperhatikan perilaku yang negatif. Kemudian Dr. Karp menyarankan untuk memberikan time ins, di mana mereka atau orang tua ini memberikan perhatian positif dan dukungan-dukungan kepada anak saat mereka memperlihatkan perilaku yang baik. Yang kelima yaitu strategi untuk mengatasi tantangan khusus. Nah, strategi khusus ini untuk mengatasi tantangan yang umum dialami orang tua anak usia toddler seperti tantrum, kesulitan tidur, atau menolak makan. Kemudian hubungannya dengan asesmen dari buku The Happiest Toddler on the Block oleh Dr. Karp Harvey ini menyediakan wawasan yang berharga tentang perkembangan anak usia toddler dan strategi menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi orang tua dalam mengasuh mereka. Meskipun buku ini tidak secara langsung berfokus pada pendidikan formal, namun ada hubungannya yang kuat antara isi buku ini dengan perkembangan peserta didik di berbagai aspek, terutama dalam konteks pendidikan prasekolah. Berikut adalah beberapa hubungan antara buku tersebut dengan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pemahaman tentang tahap perkembangan tadi. Buku ini membahas tentang tahap-tahap perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak usia toddler. Maka dari itu pemahaman yang lebih baik tentang tahap-tahap perkembangan ini penting bagi pendidikan untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman atau tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, komunikasi efektif. Buku ini menawarkan strategi komunikatif yang efektif dengan anak usia toddler, di mana kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik adalah keterampilan penting bagi pendidik untuk membangun hubungan mereka yang baik dan mendukung perkembangan bahasa dan keterampilan sosial mereka. Yang ketiga,
Pengelolaan Emosi dan Tantangan. Buku ini memberikan wawasan tentang cara menangani emosi dan tantangan yang sering dihadapi oleh anak usia toddler. Maka dari itu, pendidikan dapat menggunakan pemahaman ini untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi dan resolusi konflik. Yang keempat adalah pengembangan kemandirian. Buku ini membahas pentingnya memberikan anak usia toddler kesempatan untuk memilih dan merasa didengar. Pendekatan ini juga dapat diterapkan dalam konsep pendidikan, yang mana peserta didik untuk mendorong kemandirian dan pengambilan keputusan yang positif di antara guru dan peserta didik. Yang kelima dan ini yang terakhir adalah penerapan prinsip-prinsip dalam konteks kelas. Meskipun buku ini ditujukan kepada orang tua, namun prinsip yang diajarkan dalam buku ini diterapkan oleh pendidik dalam pengaturan kelas. Misalnya, pendidikan dapat menggunakan strategi komunikasi yang diajarkan untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik mereka. Dengan demikian, buku The Happiest Toddler on the Block ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pendidik dalam memahami dan mendukung perkembangan peserta didik, terutama di tingkat prasekolah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.